Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam. Alhamdulillah malam ini kami dari Salimah Kabupaten Purwakarta kembali hadir di acara Ngobras, yaitu Ngobrol Bareng Salimah. Dan tema malam ini luar biasa, yaitu jangan sepelekan hipertensi, begitu ya. Dan teman-teman tahu kalau hipertensi itu sering disebut dengan silent killer, katanya begitu ya dok ya, kata orang gitu. Jadi, nah makanya malam ini kita akan kupas tuntas dengan seorang dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih. Beliau juga praktek di Siloam, kemudian aktivitasnya juga anggota Departemen Pendidikan di Salimah dan juga aktif di Prokami ya dok ya. Oke, teman-teman Qadarullah, ini kita mungkin hanya akan mendengar suara Dr. Murti. Saya juga tidak tahu kenapa beliau tidak bisa menyalakan kameranya, dan insya Allah walaupun hanya suaranya, ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Dan sebagai informasi awal, akibat dari hipertensi ini salah satunya menimpa suami saya gitu ya. Qadarullah, beliau ini tahun ke-6 harus cuci darah dan ternyata salah satunya adalah hipertensi. Dan sepertinya dari pengalaman ya sedikit abai gitu ya, agak menyepelekan tentang hipertensi ini. Baik, supaya lebih mengefektifkan waktu, saya akan berikan kepada Dr. Murti waktunya. Tapi sebelumnya, dokter sehat ya malam ini walaupun baru datang dari Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, insya Allah malam ini kita akan dapat banyak ilmu dari dokter. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan insya Allah dokter akan menjawabnya. Baik, mangga dokter silahkan, waktunya saya berikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya terdengar jelas, Teh? Terdengar, insya Allah. Cuma Qadarullah gambarnya tidak ada. Apa ya dokter? Tidak apa-apa. Alhamdulillah, sehat semuanya teman-teman Ngobras Salimah malam ini. Insya Allah. Sehat ya, amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semuanya ya malam hari ini, sehingga kita masih bisa ngobrol bareng sama Salimah. Nah, kali ini Qadarullah tidak bisa terlihat ya Teh ya. Saya juga tidak mengerti ini kenapa. Ngobrasnya jadi goib. Padahal udah dandan ini Teh, persiapan. Allah. Difotokan saja dok, nanti saya pasang di sini gitu. Kirim ke WA saya. Gitu. Iya, nanti saya belajar lagi tentang TikTok. Ya. Memang terus terang TikTok ini suatu yang baru bagi saya, baru dibuatkan, baru nggak ngerti akunnya apa. Sama dok, kita juga ini keempat kalinya ya, alhamdulillah bisa berbagi ilmu gitu dengan ya khususnya masyarakat yang ada di Purwakarta. Ya, jadi mau gabung aja nggak tahu caranya gimana gabungnya kayak gitu ya. Sudah latihan tetap aja masih gaptek. Nah, alhamdulillahirobbilalamin malam ini saya diundang spesial oleh Bu Nina ya, di sini untuk ngobras bareng teman-teman Salimah sekalian, masyarakat Purwakarta pada umumnya ya. Kali ini sudah di-spill oleh Bu Nina tadi tentang hipertensi atau darah tinggi ya. Nah, ini waktunya sampai jam 12 malam Bu Nina? Boleh. Iya. Boleh dok. Iya, enggak lah ya. Nanti jadi kurang tidur, nanti memicu hipertensi Bu Nina. Jadi kita harus cukup istirahat, harus cukup tidur ya untuk mengantisipasi kita juga
jadi hipertensi. Salah satunya kan itu ya. Nah, apa sih hipertensi itu atau darah tinggi ya? Per definisi yang dari PNPK-nya dokter penyakit dalam, neuro dan lain-lain, definisinya adalah hipertensi adalah tekanan darah yang melebihi itu ya, kita kan sering tahu ya berapa per berapa seperti itu ya. Nah, yang atas itu sistolik, yang bawah diastolik. Nah, tekanan darah yang melebihi sistoliknya itu yang bagian atasnya itu lebih dari 140 atau diastoliknya itu lebih dari 90. Nah, itu sudah dikategorikan darah tinggi. Seperti itu. Nah, apa sih kalau misalnya nih datang ke dokter misalnya sekali datang terus diperiksa tiba-tiba melebihi itu ya 140/90. Nah, kita tidak bisa langsung mendiagnosa, oh, Bapak kena tekanan darah tinggi, Ibu kena tekanan darah tinggi, enggak. Kita harus mengkonfirmasi dengan misalnya dicek lagi 2-3 kali pemeriksaan, misalnya seminggu lagi, 2 minggu lagi, seperti itu. Jadi ketika datang, pertama ketemu sama pasien, kadang-kadang kita ini kasih pengertian belum tentu ini hipertensi, tapi entahlah ya, kadang-kadang itu ada rasa cemas, ketakutan, kayak gitu juga sering menimbulkan tekanan darah yang meningkat. Jadi kita butuh konfirmasi ya 2 kali atau 3 kali pemeriksaan baru kita bisa mendiagnosa, oh iya memang ini ada kecurigaan ke arah hipertensi seperti itu. Jadi tidak sekali datang langsung oh iya ya ini hipertensi gitu, enggak. Biasanya kita akan konfirmasi lagi ke pemeriksaan selanjutnya. Tapi kalau sudah tinggi banget biasanya oh ya pasti nih. Atau memang ada riwayat oh iya saya dulu pernah darah tinggi kayak gitu. Oh ya berarti memang iya darah tinggi. Seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan Bu Nina kayak Bu Nina tadi udah spill suaminya darah tinggi lama ya. Apa yang menyebabkan gitu? Yang menyebabkan itu dibagi 2 macam. Yang pertama adalah tentang gaya hidup. Itu ya. Gaya hidup yang tidak sehat, misalnya makan yang tidak sehat ya, terus menjadikan kita obesitas atau kegendutan, terus kurangnya olahraga, merokok, stresor banyak pikiran, terus ya stresor macam-macam ya, pekerjaan seperti itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi kita meningkat. Kurang istirahat seperti itu. Nah, itu yang bisa kita kendalikan sebenarnya ya, bisa kita ubah, bisa kita modifikasi sehingga kita tidak terkena tekanan darah tinggi seperti itu. Nah, faktor yang tidak bisa kita kendalikan adalah genetik. Misalnya orang tuanya darah tinggi, nah kemungkinan kita juga bisa terkena darah tinggi. Terus usia, semakin tambah tua tekanan darah kita itu cenderung naik. Kenapa gitu? Karena ibaratnya pembuluh darah kita itu kayak pipa gitu ya. Pipa-pipa kita itu sudah banyak ininya ya, plak-plak dan pengerasan, sudah nggak lentur lagi, atau bahasa medisnya aterosklerosis ya, seperti itu. Kan kalau kita punya motor aja ini ya Bu Nina ya, kalau baru bannya itu empuk, enak dipakai gitu ya. Tapi makin lama, makin kita pakai kan setahun, 2 tahun, barangkali ya 2 tahun gitu, udah kena panas, hujan, akhirnya lama-lama keras ya, lama-lama retak juga, lama-lama bisa pecah seperti itu. Karena apa ya, rapuh gitu ya. Nah itu. Terus gejalanya itu apa sih Bu Nina? Kok dulu sampai nggak ketahuan itu suaminya? Dulu itu kalau jadi dia tuh ketahuannya tuh kalau lagi flu gitu ya, merasa kurang enak lah, ke klinik lah tuh paling. Oh Pak ini darahnya tinggi, tapi dia nggak pusing gitu ya. Coba diperiksa.
nggak apa-apa gitu karena merasa tidak ada efek gitu ya. Nah, ketahuan mau mengarah ke ginjalnya itu justru memang setelah ada tanda-tanda penyakit ginjalnya gitu, dan itu pun kita tidak tahu itu tuh ginjal. Justru paham itu setelah kita cuci darah, akhirnya kan baca-baca tuh literasi. Jadi awal ke ginjal itu dari hipertensi itu sering bengkak di kaki, kemudian air seni berbuih yang saya tahu itu ya kemarin-kemarin. Gitu. Tapi pusingnya mah nggak ada, hipertensinya mah tidak menimbulkan sama sekali gejala gitu. Ya, nah itu dia. Sebagian besar dari darah tinggi itu sering tidak menimbulkan gejala. Nah, tapi kita juga bisa mendapatkan pada orang-orang tertentu ya. Orang-orang tertentu itu gejalanya mungkin satu, yang pertama itu sakit kepala yang parah gitu, tegang leher atau sakit tengkuk seperti itu ya. Ada juga yang mengeluh nyeri dada. Ada yang pusing-pusing, mual, sesak nafas, atau sudah agak-agak lambat itu gangguan penglihatan karena retinopatinya itu. Jadi rabun gitu, apa gimana? Ya, gangguan penglihatan. Nah, yang seperti suaminya Bu Nina ini tadi sudah kena ke ini ya, ke organ-organ yang lain karena dari hipertensi yang disebut silent killer tadi. Iya, betul. Nah, dengan tidak kontrol rutin, misalnya, iya dok, karena saya kan nggak ada keluhan tuh, jadi salah, nggak usah minum obat gitu. Biasanya minum obat ketika ada gejala, datang periksa minum. Tapi kalau udah darah tinggi, sebaiknya minum obat rutin gitu. Jadi dikontrol rutin. Oh, dengan dosis sekian, target tekanan darahnya itu harusnya di bawah 140/90 gitu. Belum tercapai, berarti kita harus modifikasi obatnya, misalnya nggak cocok dengan ini atau harus gimana kan gitu ya. Nah, atau ditambah dosisnya, mungkin seperti itu. Itu untuk mencegah terjadinya sesuatu tadi. Yang misalnya ke ginjal, jadinya cuci darah, ke mata, jadi retinopati tadi ya. Retinopati itu rusak retinanya, jadi blawur ya, melihatnya nggak terlalu jelas, ya burem kayak gitu. Kalau ke target organ yang lain, ke otak, jadilah stroke, misalnya bisa pecah pembuluh darah atau bisa terjadi penyumbatan. Atau ke target organ yang lain, misalnya apa ya? Jantung ya. Nah, jadi serangan jantung seperti itu. Apa nih dok, ada yang nanya kalau ngopi itu bisa menyebabkan hipertensi nggak katanya? Minum kopi ya kan memang membuat vasokonstriksi ya. Vasokonstriksi itu apa ya, pembuluh darahnya jadi mengecil ya. Mungkin kalau kita ini jadi berdebar-debar, ada yang sensitif terhadap zat kafein itu, ada yang enggak, masing-masing orang beda-beda. Jadi ada yang kalau yang enggak tahan, yang meningkatkan tekanan darah dengan cepat, itu ada. Ada yang biasa-biasa kayak gitu. Kadang ada yang bilang ngopi terus nggak tidur, tapi ada yang bilang ngopi ya biasa kayak seperti itu ya. Gitu. Bisa meningkatkan memang. Jadi harus hati-hati ya minum kopi juga. Bagi yang memang sensitif terhadap itu. Nah, apalagi Bu Nina. Nah, pencegahannya apa? Kita cek kesehatan rutin. Bagi kita yang umur kalau yang muda-muda kan ya tetap cek lah ya, tapi tidak sedetail ketika sudah 40 tahun. Kalau 40 tahun sebaiknya ya cek berkala, setahun sekali kalau nggak ada kelainan. Kalau ada kelainan kan ya nanti per bulan harus check up seperti itu ya Bu Nina ya. Iya. Atau bahkan kalau sudah kena target organ seperti misalnya suaminya tadi Bu Nina kan harus cek berkala, seminggu malah 2 kali ya Bu. Dan itu yang cuci darah usia muda tuh karena hipertensi gitu. Banyak
Iya. Mm-mm. Jadi pasien saya termuda yang hipertensi ada yang 15 tahun. Oh, Masya Allah. Di Purwakarta? Iya, di Purwakarta saja. 15 tahun itu sudah kena gagal ginjal, hipertensi, tapi ya itu sudah dipegang oleh dokter penyakit dalam ya, karena ginjalnya sudah ini kan harus cuci darah terus. Dikonsulkan karena kejang-kejang seperti itu. Nah, yang rutin, yang masih kontrol ke saya itu kemarin umur 21 tahun. Saya tanyakan hipertensinya memang mulai dari 16 tahun. Ya Allah. 21 tahun sudah kena stroke karena tidak mau minum obat. Karena males ya, anak-anak remaja gitu kan ya disuruh minum obat rutin. Iya. Kesadarannya belum ada. Terus yang kedua, faktor risiko dia itu setelah dia lulus SMA, ngerokok lah 3 tahun itu. Jadi faktor risiko dari hipertensi sama rokok, udahlah jadi stroke sumbatan. Sekarang dia lumpuh tangan kanan dan kaki kanan di usia 21 tahun. Ya Allah. Menyeramkan. Berarti ya pencegahannya yang pertama cek kesehatan kita secara rutin, apalagi kita yang sudah berumur di atas 40. Terus ini bisa kita bikin jembatan keledai ya dengan cerdik gitu ya. Cek kesehatan rutin, enyahkan rokok, jadi tinggalkan rokok. R-nya rajin olahraga, D-nya diet yang sehat, kurangi makan yang terlalu banyak garam. Terus I-nya istirahat cukup, K-nya kelola ini ya stres gitu, jadi tidak gampang stres. Cerdik tadi udah ya, CERTI udah ya. Dan itu ya dok katanya salah satu ya si orang itu bisa gagal ginjal juga pendendam gitu. Ya mungkin itu tadi yang stres itu kali ya. Stres meningkatkan tekanan darah ya. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan gagal ginjal, salah satunya dari hipertensi, yang kedua diabetes kayak gitu ya Teh ya, macam-macam. Nah, atau rusaknya ginjalnya itu karena banyak faktor, infeksi ginjal atau ada batu ginjal seperti itu. Nah, apalagi Teh nih kayaknya sudah nih. Gejala-gejala yang muncul lagi nih kalau hipertensi apa mimisan dengan pecahnya pembuluh darah di anterior, jadi hidung itu mimisan. Kalau yang pecah di dalam kan jadilah stroke perdarahan seperti itu. Tapi kan terus gini dok, kadang kalau kita periksa juga itu di tensi gitu ya, kadang beda-beda. Nah itu kenapa ya itu? Hasil tensi di sini segini gitu, di rumah mah itu apa memang dari alatnya atau bagaimana? Nah, kalau di rumah sakit kan kita sudah ada cara untuk mengkalibrasi Teh. Oh iya. Kalibrasi alat itu setiap tahun. Jadi dari timnya udah mengkalibrasi alat itu bener nggak kayak gitu, muter semua ruangan itu sudah dilakukan. Terus itu yang kita pegang ya kalau di rumah sakit. Terus tapi ada juga namanya white course hipertensi itu. Jadi hipertensi karena jas putih ya, jadi takut kalau udah mau ke rumah sakit masuk ke gerbang rumah sakit aja udah berdebar-debar seperti itu. Itu menyebabkan tekanan darah meningkat. Kalau udah banyak pasien yang saya tanyakan, kalau sudah melihat alat tekanan darah itu, alat mode tensi itu udah berdebar-debar Teh. Jadi tensinya naik tiba-tiba ya. Ya, jadi biasanya saya sarankan kalau ada rezeki ini beli alat tensimeter di rumah, terus dicek. Nah, mereka bisa kita lebih percaya dengan pengecekan itu yang teratur tiap hari, berapa kalau di rumah, pagi, siang, pagi, malam misalnya. Seperti itu. Jadi wajar. Atau jalannya jauh dok, tadi dari parkiran ke poli, nah itu juga mempengaruhi. Iya. Mos-mosan duluan seperti itu. Atau
macam-macam teh itu sekarang tuh mau daftar aja susah sekarang harus pakai apa ya si JKN Mobile. Mbak itu kesulitan, nah itu sudah membuat stres duluan, akhirnya tekanan darah meningkat atau memang karena kurang tidur dan macam-macam. Iya, iya. Ya, abinya juga kalau dia apa tuh tiba-tiba jalan aja gitu ya dari depan tuh dok ke mau ke area cuci darah tuh ya. Itu pas nyampe bed tuh pasti suruh istirahat dulu, tenang karena kalau langsung detensi biasanya langsung tinggi gitu. Karena Iya, kan jalan capek dari depan. 15-an menit istirahat baru kita ukur. Biasanya seperti itu. Biar ketahuan gitu. Iya. Kalau dari apa makan banyak garam itu yang asin-asin itu betul mempengaruhi Betul. Tekanan gitu. darah. Iya, makanya ini tadi rendah garam dietnya ya. Dietnya jangan makannya jangan terlalu banyak asin-asin. Kita boleh berpatokan ada yang menyatakan ini 1 sendok teh sehari itu masih diperbolehkan. Itu maksudnya kumpulan dari kita makan pagi, siang, malam kayak gitu ya teh ya. Itu maksimal seperti itu. Jadi dengan kita itu banyak makan yang mengandung asin-asin atau garam, itu kan natrium ya, NaCl. Itu natrium itu mengikat air sehingga tekanan darah di dalam pembuluh darah meningkat, tambah banyak kan jadinya tekanannya meningkat. Seperti itu. Termasuk yang makanan yang gurih-gurih gitu juga kali ya banyak. Yang biasanya gurih-gurih, banyak micinnya kan ini ya mononatrium glutamat, monosodium glutamat kayak gitu ya isinya MSG itu meningkatkan cairan di dalam tubuh sehingga ini nambah tinggi tekanan darah kita. Iya. Kerupuk-kerupuk yang gurih-gurih, nah itulah. Nah itu. Tapi kadang gini juga dok, ketika kan mereka pikirnya, aduh saya punya darah tinggi itu harus setiap hari konsumsi obat, malah berpikirnya teh nanti takut ginjalnya kena, katanya gitu gara-gara obat. Nah itu gimana? Iya. Banyak itu yang berpikir seperti itu ya. Padahal kalau ini sebenarnya kan sudah diteliti ya. Dengan dosis obat sekian itu udah aman untuk diberikan, dikonsumsi. Nah, dengan tidak minum obat itu, tekanan darahnya meningkat, justru banyak target organ yang lain yang akan menjadi korban gitu. Jadi kalau dengan minum obat, tekanan darahnya akan diturunkan kan, sambil kita juga sering evaluasi kan, ureum kreatinin ginjalnya berapa, kolesterolnya berapa, itu kan hampir berapa bulan sekali kita cek ya teh ya. Kalau orang yang sehat bisa setahun sekali, kalau yang sudah punya stroke kayak gitu biasanya per 3 bulan kita cek seperti itu. Jadi akan kita lihat URCR, ureum kreatinin itu kan penanda ginjalnya rusak atau enggak. Itu bagus enggak seperti itu. Rata-rata ini sudah berapa tahun sih ya? Berarti saya di Bayu Asih 10 tahun lebih ya, 11 tahun ya. Itu yang ada pasien yang sudah 11-an tahun itu dari dulu aman-aman saja. Minum hipertensi. Iya, dan sampai sekarang masih terkontrol dengan baik dan ureum kreatininnya baik. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Jadi dengan yang tidak mau minum obat itulah yang justru tahu-tahu ureum kreatinin meningkat, tahu-tahu jadi stroke, tahu-tahu udah cuci darah gitu teh. Iya, karena orang awam itu pikirnya semakin sering minum obat kan katanya justru ginjal rusak katanya ya. Padahal kan itu ya seperti tadi dokter bilang sudah diatur obatnya walaupun banyak, tapi kan itu untuk menekan biar tidak tensinya tinggi seperti itu. Iya. Seperti itu sebenarnya obat tekanan darah tinggi, obat diabetes kayak itu kan sudah sama ya. Mereka kan harus minum obat sampai kapan kayak gitu. Iya. Sampai seterusnya minum. Iya, tidak ada batas. Kadang gini kan misalnya ada sudah
aman kayaknya gitu kan, karena sering gitu kan merasa aman, kayaknya nggak usah gitu. Mau, terus nanti Tahu-tahu tahu-tahu ya. iya, itu banyak itu. Makanya memang harus sering ngobrol dan ngobras nih ya. Iya betul. Ya, ya ini kita tuh gimana ya biar apa mengedukasi masyarakat juga gitu ya yang mudah terjangkau. Nah jadi ya udah deh kita menginikan dan alhamdulillah dokter bisa gitu ya, dan teman-teman yang gabung di sini selalu kalau bisa yang belum follow silahkan follow, kemudian di share juga ke yang lain dan bantu tap-tap layar yang di hostnya biar akun kami berkembang, dan di sini juga kami selain tentang kesehatan nanti ada banyak hal lain yang bisa kita berbagi, dan malam ini dengan Dokter Murti kita masih bahas tentang hipertensi seperti itu. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, mangga boleh silahkan ditulis di kolom komentar. Karena secara materi sih yang umum seperti itu ya dok ya, seperti tadi jaga makanan, jaga juga mental gitu ya dok ya, jangan stres dengan pekerjaan dan sebetulnya olahraga, dan termasuk saya juga sebetulnya kemana-mana sekarang udah pakai motor gitu ya, anak kecil aja sekarang kan banyak yang pakai apa itu sepeda listrik gitu ya. Jadi kurang gerak seperti itu. Nah dok, dari makanan yang garamnya berlebihan gitu, ada makanan lain tidak yang memicu hipertensi itu naik selain apa tuh, kalau tidak salah daging merah, betul tidak dok? Oh, daging merah enggak teh. Oh gitu, jadi yang daging sapi itu aman-aman saja sebetulnya. Aman-aman aja asal garamnya nggak banyak-banyak ya teh ya. Oh jadi kencur itu memang digaram ya? Iya, teman-temannya itulah bumbu-bumbunya yang terlalu berlebihan jadi asin, nah itulah. Gitu ya. Jadi sebetulnya berarti kembali hidup sehat apa alam itu tanpa bumbu memang betul ya dok ya. Jadi nggak usah pakai bumbu-bumbu penyedap gitu kan? Pakai bumbu tetap pakai bumbu teh, nanti nggak enak sama bumbu. Jangan berlebihan. Tidak boleh berlebih begitu ya. Iya. Kalau dari buah-buahan sendiri ada yang harus dihindari tidak untuk yang hipertensi? Enggak. Kayaknya nggak ada sejauh ini sih yang saya ketahui. Kalau yang sekarang tuh yang lebih banyak kita ini kayaknya olahraga deh. Olahraga itu kurang gitu ya. Kan dengan olahraga kita jadi pembuluh darahnya lebih ini ya, vasodilatasi pembuluh darah lebih bagus. Jadi lebih menurunkan ini tekanan darah kita. Terus berat badan juga, dengan berat badan turun jadinya juga menurunkan tekanan darah. Seperti itu. Juga harus diet ini. Ini apa dokter, ada yang nanya dari Umi Yasin katanya di usia 45 tahun tuh normalnya berapa tensinya, karena beliau biasa di atas 140 dan pernya juga di atas 100. Nah itu kan dok gimana? Jadi kalau di ini per definisi nggak ada batasan usia. Oh gitu. Kita seberapapun usianya, kalau bisa itu di bawah 140/90. Normalnya itu. Normalnya, iya. 140/90. Tapi suka gini dok, oh wajar ibu kan sudah usia segini jadi katanya segini gitu. Padahal itu nggak boleh gitu ya. Iya nggak boleh. Tapi memang kalau ngikutin ini ya, pasien itu kan beda-beda ya, unik beda-beda. Jadi kalau yang sudah terbiasa dengan tekanan darahnya tinggi, kalau kita turunkan secara drastis, itu akan ada keluhan gelir, pusing, nggak nyaman, lemes, seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kalau orang yang sudah ada banyak kelainan ya, misalnya stroke atau udah ada cuci darah, kadang kita juga memperhatikan kenyamanan pasien. Jadi kita turunkannya pelan-pelan gitu. Kalau dengan
saya 120 pusing banget kayak gitu. Padahal 120 itu kan normal ya, sebagus-bagusnya itu 120 per 80 per 70 gitu ya. Itu tapi ada pasien ketika dia sudah terbiasa tinggi 200 lebih, kalau langsung turun drastis seperti itu sering mengalami gangguan puyeng, pusing, lemes seperti itu. Jadi kita menurunkannya bertahap. Pada akhirnya harusnya kita bisa mencapai di bawah 140, walaupun itu kadang-kadang sulit karena pasien pasti mengeluh. Jadi ya sudah, kadang-kadang kita ngikutin pasien segini pusing, ya udah dosis saya nggak kuat dosis yang segini karena dia merasa terlalu rendah, jadi kita kurangin dosisnya seperti itu. Nanti kita coba lagi, naikin lagi dosisnya, belum mencapai target kayak gitu. Itu perlu waktu dan perlu ini ya Bu ya, perlu waktu dan perlu pelan-pelan nuruninnya. Jadi kalau yang belum mengalami tekanan darah tinggi yang tinggi banget, selagi baru 140-an, 150-an ya kayak gitu, cepet-cepetlah ini dikurangin sampai di bawah itu biar tidak merasa nyaman dengan tekanan darah yang tinggi. Abinya juga sekarang kalau mau cuci juga kadang suka tinggi gitu. Nanti tuh kalau lebih dari 200 biasanya dikasih obat tuh buat nurunin. Nanti pokoknya kalau sudah tidak 200 baru bisa mulai dicuci tuh ya. Jadi abinya tuh memang sampai sekarang juga belum pernah turun banget, kecuali justru dia kalau turun banget tuh lagi ngedrop gitu loh, Dok. Pernah sampai di bawah 100 itu lemas, pusing gitu. Jadi memang terbiasa itu 140 gitu. Alhamdulillah itu masih bisa mencapai 140. Biasanya ada yang enak di 170, 160, sudah berbagai macam obat tetap tidak turun, kayak gitu banyak. Nah itu di saat tensi udah mencapai 170, 180 tidak pusing, itu kenapa ya? Karena terbiasa dengan tekanan darah seperti itu. Jadi dia nggak pusing. Tapi kita biasanya harus menjelaskan ke pasien ini belum mencapai target, jadi kita harus menambah dosis seperti itu biasanya. Nanti kita evaluasi bulan depannya gimana lagi seperti itu. Ya, cuma ambil evaluasi yang lain, misalnya saya tadi karena nggak bisa tidur, ya udah deh. Ada faktor-faktor yang lain juga kan kayak gitu. Jadi ya memang mengobati adalah seni. Betul. Dan yaitu mengedukasi masyarakat untuk walaupun tidak pusing gitu dengan tensi tinggi ya harus mau diobatin gitu ya, tapi kadang banyak ya ada tina naon gitu kata Sunda mah, ada nggak apa-apa, nggak pusing gitu. Mungkin akhirnya jadi terbiasa gitu ya seperti tadi. Iya, padahal memang sebenarnya cek aja ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke klinik, bisa ke puskesmas kayak gitu. Dan itu kan ya memang harus di screening dari awal, nggak usah perlu ke rumah sakit gitu. Jadi yang belum ada sequelae, belum ada target organ, misalnya belum stroke, belum ada kelainan cuci darah dan lain-lain, atau misalnya serangan jantung, STEMI kayak gitu ya, itu masih bisa dilakukan di puskesmas. Jadi lebih baik ke puskesmas rutin atau ke Prolanis ya kalau sekarang ya. Prolanis itu ke klinik-klinik itu bisa. Jadi tidak wajib harus ke rumah sakit, enggak. Itu yang penting tekanan darahnya itu terkontrol dengan baik gitu. Mau di mana saja ngeceknya boleh. Nah, kalau ini Dok, saya punya adik ipar juga itu setiap hamil pasti tensinya tinggi gitu loh. Jadi tiga-tiganya itu melahirkan sesar semua karena menjelang melahirkan tuh tiba-tiba aja tinggi gitu. Itu apa bawaan bayi mungkin atau bagaimana? Enggak, memang ada, itu kan namanya kehamilan ya.
namanya kehamilan kan menambah beban juga di pembuluh darah kita ya, di tubuh kita, di rongga perut kita seperti itu. Sehingga ada yang namanya apa ya, di penyakit di obgyn itu sering mengalami tekanan darah tinggi ketika kehamilan, hipertensi karena kehamilan ada. Seperti itu. Nanti kalau bayinya udah keluar, ada yang kembali lagi normal, ada. Gitu teh. Karena memang jadi beban jantung kan tambah besar, tambah berat ketika hamil itu. Jadilah meningkat. Tuh. Kalau untuk Tapi yang tidak semua orang ya teh ya. Tidak semua orang. Jadi mampu tidaknya tubuhnya atau organ-organ di tubuhnya itu untuk itu ya, ngikuti perkembangan di tubuhnya, kehamilannya tambah besar, tambah besar, tambah besar, itu kan perlu adaptasi dari organ-organ lain. Gitu. Oke, jadi memang cuma ya itu pas adik ipar itu dia setiap hamil pasti ikut tensinya tinggi seperti itu. Nah Ya, kalau memang yang tadi keturunan gitu dok, berarti yang ibu bapaknya tensi ada kemungkinan tensinya tinggi, ada kemungkinan besar melahirkan anak yang bertensi tinggi juga. Iya, bisa. Jadi kita ini ya lebih waspada untuk cek berkala seperti itu. Ya, sama seperti diabetes gitu juga ya, ada faktor turunan juga. Diwariskan, iya. Ternyata yang diwariskan nggak hanya ini. Iya, bukan hanya harta. Wariskan itu. Oke, baik sebentar dok. Teman-teman yang sudah bergabung, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan seputar hipertensi, atau di sini ada saudaranya yang hipertensi atau teman-teman sendiri juga hipertensi gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mumpung nih kita bisa konsultasi gratis ya dok ya. Kalau ke rumah sakit kan harus daftar dulu dan ini aja. Ini teh makanan juga berpengaruh dok, betul ya dok ya, tadi sudah dibahas dari awal makanan mempengaruhi. Iya, terutama yang asin-asin. Yang asin-asin katanya ya teh ya. Banyak. Nah itu mengikat air sehingga nanti tekanan darah kita akan meningkat. Seperti itu. Nah berarti dok kalau kayak gini, apa namanya? Ketika abinya harus selalu tambah darah ya di donor gitu. Sebetulnya kalau yang suka hipertensi itu bisa donor nggak dok? Oh, syarat donor darah ya, bagian UPTD itu ya, saya tidak terlalu ini banget ya, bisa kayaknya ada batasannya. Asal kan donor darah ada ininya ya, harus usia sekian, berat badan sekian, tekanan darah sekian, tidak berpenyakit misalnya diabetes dan macam-macam itu ya. SGOT, SGPT dicek, tidak ada hepatitis, sehingga tidak memberikan penyakit kepada orang yang didonorin. Betul ya, lebih dicek betul-betul. Semuanya. Sebelum donor kan kita melalui screening itu. Iya betul. Iya, jadi kemarin sempat tidak boleh donor karena apa? Karena sebelumnya sakit tapi sudah lama sih sembuhnya, cuma masih kedetek mungkin ya. Kita katanya Mbak nggak boleh donor dulu sampai berapa bulan gitu baru bisa donor. ya. Atau kalau wanita yang bikin susah biasanya karena haid, waktunya bertabrakan sama haid, pas haid itu nggak boleh, atau kehamilan seperti itu. Atau kalau dulu saya tertolak karena berat badan kurang. Sekarang udah bisa. Tapi dokter mah enak, makan banyak berat badan tetap segitu ya. Sekarang udah bisa teh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih teh dok, ada yang tanya kalau dari hasil tensi digital dengan manual kan kadang suka berbeda, tuh yang akurat yang mana katanya dok? Ya gitu ya. Yang akurat yang sebenarnya ini ya, sekarang yang manual itu
sudah jarang di ini kan ya, jarang dipakai. Yang dulu yang raksa itu, yang air raksa itu Oh iya. tidak dibolehkan lagi kan, karena disinyalir air raksa itu prekursor kanker seperti itu ya, dikhawatirkan. Makanya sekarang pakai yang digital itu. Tidak apa-apa, yang digital sama yang pegas gitu ya, mungkin pegas. Nah, kalau yang pegas kan harus orang yang terlatih ya, misalnya kita tenaga medis, perawat, bidan, dokter kayak gitu yang memang dilatih untuk ngecek tekanan darah, tahu oh ini sistolik sekian, dia terus nanti hilang, oh itu diastoliknya seperti itu. Nah, itu kan menyulitkan bagi pasien-pasien yang awam terhadap itu ya, pemeriksaan itu. Jadi kita boleh ke ini pakai yang kita beli digital itu boleh. Memang ada perbedaan sekitar 20 sampai 30. Oh gitu. Ini lebih tinggi ketika kita pakai digital. Kenapa itu, Dok? Kenapa? Kenapanya? Karena memang semuanya kali ya. Oh, kali ya. Ya soalnya ini yang bertanya itu betul, Dok, bilangnya kalau pakai digital tuh di kisaran 130, 150 atau 90 per 100 katanya. Tapi kalau yang manual itu antara 100, 120 atau 70 per 80. Berarti betul. Iya, memang sudah sekitar 20. Lebih tinggi dari yang manual gitu. Ya. Atau kadang ini juga ya, Dok, berpengaruh juga posisi si alatnya juga tuh. Kalau yang saya alami di ruang HD itu, kalau terlalu ke belakang tuh si kabelnya itu nggak pas di tengah-tengah sikut tuh tinggi katanya. Betulin gitu, baru normal gitu. Iya, kan itu kita mau mengukur di ini pembuluh darah di sekitar siku itu ya. Nah itu, jadi kita harus ngepasin alatnya itu di situ. Kalau terlalu naik ke atas kan dia nggak keukur, atau terlalu longgar. Misalnya terlalu longgar kita ngikatnya juga nanti tensinya akan rendah. Kalau terlalu kenceng banget ya tinggi. Itu memang ada kira-kira ukurannya seperti itu. Terus kanan kiri kadang-kadang beda, kaki lebih tinggi daripada kita ngukur di tangan kayak gitu. Jadi kalau kita ngelihat pas di monitor, kenapa kok tensinya tinggi banget gitu? Oh itu taruh di kaki, Dok. Oh iya, mungkin karena tangan kanannya diinfus, tangan kirinya ternyata juga diinfus kan, Pak. Pada pasien yang diinfus tidak boleh diletakkan itu alat tensinya. Seperti itu. Jadi di tensi itu bisa di kaki juga ya ternyata gitu. Saya taunya di tangan. Bisa di kaki, tapi dia ada perbedaan lebih tinggi kalau di kaki. Terus pada posisi duduk, posisi berdiri, posisi tiduran, baring itu juga beda. Itu ada penelitiannya. Tapi kalau kita meriksa kan ya udahlah duduk kayak gitu, atau kalau orang yang dirawat kan berbaring semuanya, oh ya segitu udah seperti itu deh. Memang ada perbedaannya. Ada ya. Baik, Dokter. Oke, teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga, masih seputar hipertensi ini, dan mungkin ada teman-temannya atau saudaranya yang hipertensi, jadi mohon diperhatikan bahwa hipertensi itu nanti akan membawa si orangnya itu bisa menambah penyakit yang lain begitu ya, seperti gagal ginjal mungkin, atau serangan jantung dan lain sebagainya. Dan mulai saat ini kita harus menjaga makanan yang kita konsumsi agar tensi kita selalu ada di fase yang normal seperti itu. Oke, Dokter, mungkin di luar itu kemarin tuh saya lewat, kayaknya Poli Saraf udah pindah ya ke ruangan yang baru. Iya. Oh. Pindah. Sebelah mana? Yang apa tuh? Apotek ya? Kan apotek di luar tuh. Berarti dokter yang sebelah kirinya di situ. Iya, semuanya polinya pindah kalau masuk terus ke kanan itu area poli semua. Tapi kalau jantung sama mata tuh ya dekat, itu masih daerah situ. Pindah juga. Oh, pindah juga, Masya Allah. Tenang, nanti ada yang mengarahkan.
Oh, oke. Oke, teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan tidak ini seputar hipertensi dan ya kebetulan saya sering ke rumah sakit Bayu Asih, jadi tadi bertanya adanya perubahan posisi klinik poli ya, dan kodarullah suami saya juga sekarang itu akibat dari abaya menyepelekan hipertensi, akhirnya beliau harus cuci darah begitu seminggu 2 kali, dan rata-rata yang cuci darah di usia muda itu penyebabnya adalah hipertensi. Bisa dari yaitu kurang tidur, kecapean, makanan tidak dijaga seperti itu. Jadi kami di sini hadir mengundang Dr. Murti untuk mengedukasi kita semua bahwa jangan menyepelekan hipertensi itu gitu. Walaupun ada saya mah tinggi tapi dia nggak pernah pusing gitu, tapi justru itu awal dari penyakit lain yang akan menyerang kita seperti itu. Dokter, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau ini sepertinya teman-teman juga tidak lagi yang ditanyakan, closing statement atau apa, mangga? Kalau boleh menambahkan, selain yang hipertensi, cuci darah tadi kan penyebabnya bisa hipertensi, diabetes, sama yang terakhir itu kalau yang remaja-remaja itu banyak yang saya temukan adalah minum-minuman. Ya, betul. Minuman kemasan ya. Yang 1000-an itu 4G apa ya? Namanya kayak gitu. Extra Joss yang membuat dia selalu merasa nyaman. Minuman berenergi gitu, Dok. Ya, minuman berenergi, dia katanya harganya cuma 1000-an itu udah dapat. Ada, Dok, yang kadang anak SMP tuh ya, mereka tuh katanya gini, gue capek udah olahraga. Namanya juga olahraga ya, Dok. Pasti kan ada lelah-lelahnya. Mereka tuh suka beli extra joss dicampur susu soda begitu loh. Nah, mungkin dari situ. Ya gitu. Terus ada namanya, saya lupa namanya apa gitu. Tapi mereka itu sering itu minum, asal minum beli itu, asal minum beli itu, kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita ya mulai sadar lah ya, banyak minum air putih, jangan terlalu sering minum minuman yang berenergi yang nggak jelas seperti itu, kayak gitu. Kalau lelah ya kita istirahat, gitu aja kali ya. Iya, itu Cengwengi, Teh Kiki, dan Teh Rena mungkin baru gabungnya tadi. Faktor terbesar itu bisa dari makanan ya, Dok ya, makanan, kemudian gaya hidup, dan juga dari faktor keturunan itu hipertensi ya, seperti obesitas ya. Karena memang sekarang itu dimanjakan dengan berbagai macam makanan juga kali ya, Dok. Jadi hayowe gitu, makan tanpa mengingat efeknya gitu, dan olahraga jarang seperti itu. Oke, teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan, mangga ini. Sebetulnya sih, Dok, ini kalau waktu bisa sampai jam 9, tapi kalau memang teman-teman tidak ada lagi yang ditanyakan dan dokter tidak lagi dia sampaikan, kita bisa tutup sekarang. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, mangga silakan boleh komen di kolom komentar. Oke, dokter, tadi tentang ini kalau saya lihat acaranya tentang syaraf juga ya. Iya, iya, karena memang dokter saraf ya, jadi ikutnya ya yang neuroscience gitu ya. Ini tentang macam-macam sih ya, tentang yang saya ikuti workshop meng-USG pembuluh darah yang masuk ke otak. Jadi pada usia sekian itu udah pembuluh darahnya yang masuk ke otak itu ternyata sudah banyak plaknya yang di leher depan, pembuluh darah karotis,
kanan, kiri, pembuluh darah di leher belakang ini yang masuk ke dalam otak itu, terus aliran darah ke otak itu kita bisa melihat dengan alat USG. Jadi tidak perlu dimasukin gitu, enggak. Dengan alat USG aja kita sudah bisa menghitung flow-nya gimana, kemungkinan ini sudah ada ininya, sumbatannya seberapa persen kayak gitu. Jadi kita udah harus memberikan kayak atorvastatin atau pengencer darah, atau harus double pengencer darah kapan kayak gitu, sudah kita galakkan. Jadi memang semakin majunya peralatan canggih ya, kita bisa intip tuh pembuluh darah yang masuk itu bagaimana kondisinya, sehingga kita yang misalnya punya pasien hipertensi lama, pasien kontrolan stroke kayak gitu, jangan sampai terjadi stroke lagi, jangan sampai terjadi ini berulangnya stroke. Kan stroke sering berulang ya. Sudah kena stroke pertama, besok kena stroke kedua, itu lebih jelek lagi. Bahkan ada pasien saya itu sampai ke-7 gitu. Masya Allah, 7 kali stroke, iya kayak gitu. Nah itu bagaimana caranya lah kita melihat pembuluh darah ini sehingga pasien tuh oh iya memang kayak gitu dan harus minum obat rutin seperti itu. Seperti itu kan obatnya ada. Ada USG juga khusus itu gitu ya dok ya? Ada. Yang kita masukin, kita lewat mata, lewat deket telinga, kita tempelin di situ itu ada. Jadi boleh kita USG gitu ya. Di Bayu Asri sudah ada dok? Ada. Oh alhamdulillah. Iya ya. Nah, ini ada yang nanya dok, tapi mungkin agak keluar dari tema, katanya gimana cara mengurangi perut buncit? Olahraga Bu Kiki. Olahraga katanya ya. Kalau kita memang yang sudah berusia jelita nih ya. Ya betul. Apa tuh jelita? Pokoknya jelita lah ya. Jelang 50 tahun. Ya, 40 tahun ke atas itu metabolisme kita sudah melambat. Jadi misalnya kayak saya nih dulu walaupun makannya banyak gitu ya, nggak gendut-gendut kan ya Bu Nina ya? Iya. Nggak gendut-gendut gitu. Mau ikutan donor darah selalu berat badan kurang. Kayak gitu. Nah, itu kalau sudah lebih 40 tahun metabolisme kita melambat, jadi gampang kita menggendut. Gampang kita kan saya makannya tambah sedikit kok, tapi tambah gendut. Selain dengan perubahan hormonal pada wanita ya, kalau wanita ya, itu membuat kita tambah cepat gendut. Makanya kita harus rajin-rajin olahraga. Ya gimana ya Bu, mengurangi perut buncit berarti ngurangi berat badan dong Bu. Berat badan yang maksimal, gampangannya kalau mau menghindari kita itu kalau tambah gendut ya nanti yang akan terserang kalau kita itu lutut. Lutut, selain itu pinggang, selain ke pembuluh-pembuluh darah itu ya, kalau kegemukan kan ke pembuluh darah jadi jelek. Selain itu kan lutut, pinggang, jadi keberatan bawa berat badan kita. Nah, ukurannya maksimal adalah tinggi badan kita dikurangi 100. Jadi kalau tinggi 160 maksimal hanya boleh di 60 kilo. Kalau merasa kelebihan, kalau yang tinggal 155, oh harusnya 55 kilo dong gitu. Kalau yang merasa kelebihan, ayo turunkan. Seperti itu. Nanti dengan menurunkan itu, ya nanti lemak-lemak kan juga berkurang ya, perut buncit berkurang. Selain dengan olahraga, misalnya kalau bisa sit up boleh. Banyak gerakan-gerakan yang bisa kita ikutin di YouTube untuk mengurangi perut buncit dan mengurangi ini ya, memperbesar kekuatan otot perut kita. Jadi sehingga berkurang kebuncitannya.
Oke deh. Gitu Bu Nina. Terima kasih. Oke teman-teman, kita dari tadi sudah ngebahas tentang hipertensi. Jadi yang baru bergabung nanti bisa lihat rekamannya di akun kita, dan ini masih ada yang masih mau bertanya tidak dari teman-teman tentang hipertensi ini? Kalau masih ada, mungkin Dok mau berapa menit lagi nih? Sampai jam 12 ya Bu Nina ya? Boleh. Sampai jam 12 Ibu Ya, teman-teman. Bu Ninanya udah kelihatan ngantuk. Kalau saya kan nggak kelihatan. Tidak. Ya ini mungkin nanti dokter kita bisa agendakan lagi ya, dan ya mudah-mudahan nanti mah dokternya bisa terlihat gitu. Ini saya tidak tahu ini dokternya tiba-tiba ini tidak terlihat ya teman-teman, tapi insya Allah yang penting ilmunya seperti itu. Oke, mangga teman-teman semua yang sudah bergabung, ini barangkali ada yang mau ditanyakan lagi tentang hipertensi atau dari oh mungkin ini Dok, kalau orang yang suka marah-marah, nah itu apakah bagian dari hipertensi? Itu ya. Jadi harus diteliti ya Teh. Pas marah itu tensinya ya pasti Berapa meningkat gitu? ya. Pasti meningkat kali ya, karena Ya betul. karena dia kan memang ininya kerja jantungnya lebih lebih cepet deh. Guys, jangan marah-marah lah deh. Kan suka bilang gini. Boleh marah memang. Ya. Iya. Mangga Teh Eis nih, ada teman katanya Bu Nina mau nanya. Sok boleh Teh Eis mau nanya apa, ditulis aja di kolom chatnya ini. Ya kan kadang gini Dok, ketika ada orang marah-marah, kamu mau marah-marah wae cenah darah tingginya gitu. Mungkin pada saat dia marah ya meninggilah tensinya ya Dok ya, karena ya itu tadi marah seperti itu. Dan biasanya Dok di usia paling muda berapa tahun tuh seseorang sudah bisa kena hipertensi? Oh, tergantung ini tadi ya Teh ya. Yang kemarin tuh ada 15 tahun itu kan karena memang dia ketemunya nggak sadar dan gagal ginjal. Dan akhirnya kan memang tekanan darahnya itu dia meningkat. Dari itu tadi, dari sehari itu dia selalu minum apa ya namanya kayak extra jos gitu ya, 4 kali dia minum selalu. Liter gitu nggak salah, dia minuman tuh kayak gitu. Namanya lupa saya. Ini Dok, kebetulan ada yang nanya, daun salam obat herbal hipertensi diminum berapa kali? Itu betul daun salam tuh bisa menurunkan hipertensi Dok? Nah, itu saya tidak mempelajarinya ya Bu. Jadi iya kalau kita akan mempelajarinya itu dari ini ya farmakologinya gimana. Padahal sebenarnya memang obat-obat kimia itu juga banyak yang diekstrak itu dari tanaman-tanaman itu, seperti kayak yang di saraf itu pegagan. Tahu kan ya? Bahkan sekarang pegagan itu dibikin kayak pegagan, dibikin ekstrak pegagan yang di kapsul gitu. Padahal itu memang sudah kita teliti, itu udah diteliti kalau itu pegagan untuk mengurangi demensia pikun. Jadi biar kita nggak gampang pikun, itu udah ada penelitiannya. Jadi dari yang dimaksud itu kan herbal itu. Daun kan, jadi daun diekstrak dengan dosis sekian, dia bisa berefek mengurangi derajat kepikunan. Itu diteliti, tapi itu pegagannya berapa banyak gitu kan, diekstrak itu sarinya ya, jadi berapa miligramnya. Nah kalau daun salam saya belum pernah baca penelitiannya. Mungkin bisa ya, tapi seberapa banyak, berapa kilo daun salam untuk bisa menurunkan itu kan, nah itu diekstrak berapa gitu. Kalau saya daun salam buat nyayur gitu. Iya ya, nyari tambahan biar sedap, iya kan ya? Iya, biar wangi, menghilangkan bau-bau dari bahan yang lain gitu. Kayaknya perlu diteliti nih, kalau nanti ada penelitiannya mungkin ya
Iya, Nanti tapi memang apa keyakinan orang-orang dulu ya orang-orang tua juga gitu. Itu aja rebus daun salam katanya gitu. ya. Atau mungkin karena faktor keyakinan juga itu tadi ya dok. Jadi karena dia yakin bikin itu ya akhirnya turun gitu ya. Kalau orang yang tidak yakin mungkin enggak gitu, enggak ngepek. Tapi mungkin memang sebenarnya mungkin ada Bu Nina, cuma penelitiannya belum Betul. ya. Yang sudah ada kan kayak pegagan, Pedagang. capsaicin, nama obatnya capsaicin itu diekstrak dari cabe. Cabe kan, Hmm. mau kita makan cabe 1 kilo gitu, itu untuk ngurangin nyeri. Itu jadilah capsaicin itu, gitu. Hmm. Kapsul itu dari cabe. Terus ada yang ngurangin nyeri lutut dari apa itu namanya jahe apa ya jahe itu untuk ngurangi nyeri lutut itu memang sudah ada penelitiannya. Jadi kalau yang menganggap oh obat di medis mah selalu zat kimia, enggak sih, zat kimia ya memang diekstraknya dari bahan-bahan yang ada di kita alami kan, alam, tapi sudah melalui proses penelitian 4 tahap itu lewat mencit atau apa itu, mencit itu tikus kecil itu ya, terus Oh. dipasarkan. Ya, kita itu harus melalui 4 tahap sampai dinyatakan aman, baru bisa dipasarkan ke masyarakat. Masyarakat. Itu kalau yang herbal-herbal berapa itu kan ya saya nggak mempelajari itu sudah melalui berapa tahap penelitiannya kayak gitu ya. Nah, Oke, seperti itu. gitu Jadi ya jangan Bu Eis ya itu. takut minum obat kayak minum obat nanti takut gitu. Jangan, insya Allah sudah melalui 4 tahap penelitian itu lewat tikus, lewat manusia tapi terbatas, terus dipasarkan ulang kayak gitu, terus nanti baru dipasarkan ke masyarakat luas. Mhm. Oke, dokter terima kasih gitu ya Teh Eis katanya. Jadi dokter belum menemukan penelitian yang membahas apakah daun salam itu memang bisa menurunkan hipertensi atau tidak seperti itu. Tapi pastinya mungkin ada, cuma belum ada penelitian yang menjelaskan untuk itu. Atau saya belum baca. Oh gitu atau belum baca. Baca lagi. Iya. Baik teman-teman yang lain silahkan barangkali yang masih bertanya tentang hipertensi ini. Ya sama-sama Teis, kita membahas seputar hipertensi dan yang dikhawatirkannya itu ya itu tadi kita jangan sampai menyepelekan hipertensi dan kan sekarang mah di klinik-klinik terdekat kan sudah ada pemeriksaannya. Nah, jadi mangga teman-teman semua bisa rutin untuk dicek gitu apakah tensinya aman atau tidak aman. Dan bagi teman-teman yang memang sudah dinyatakan punya hipertensi dan itu harus minum obat rutin, jadi minumlah gitu karena itu sudah dokter atur bahwa obat itu justru akan menyembuhkan, dan jika teman-teman justru tidak meminumnya itu akan menimbulkan penyakit yang lain karena ya itu tadi salah satunya bisa ke gagal ginjal, ke jantung, ke stroke dan ke mata juga itu bisa. Oke, hipertensi penyakit turunan ya tadi sudah dibahas di awal. Turunan ya dok ya, ada juga yang turunan seorang anak bisa mendapatkan penyakit hipertensi karena dari kedua orang tuanya yang memang hipertensi seperti itu. Tapi jangan bersedih hati terus misalnya bapak ibu saya hipertensi terus nyalahkan orang tuanya kok hipertensi enggak. Kita Mama sih gitu ya. ya, yang diturunkan kok penyakit gitu ya, diwariskannya penyakit. Enggak. Kita masih bisa ada ini tadi gaya hidup. Kan penyebabnya ada yang bisa kita perbaiki, ada penyebab yang memang kita tidak bisa memperbaikinya seperti genetik sama usia. Kan tambah tua, kita tambah jelek. Nah, tapi kalau yang walaupun orang tuanya misalnya hipertensi, tapi kita rajin olahraga misalnya, tidak obes, gaya hidup sehat. Nah, semoga kita nggak terkena seperti itu ya, Teh. Iya. Iya, mangga. Jadi ya, Teh Eis jangan khawatir gitu kalau misalkan
teman-teman yang lain juga, orang tua saya hipertensi misalkan, ya tinggal dijaga aja gaya hidupnya gitu. Bagaimana harus bisa menjaga agar tensinya aman. Dan tadi dokter sudah cerita, beliau punya pasien yang hampir 11 tahun ya dok ya, minum rutin obat tensi dan alhamdulillah sehat-sehat saja gitu. Nah ini ada juga nih dari Teh Rena, katanya dia punya saudara riwayat hipertensinya 200/125, tapi dia nggak mau minum obat katanya dok. Nah itu berarti yang tadi kita ceritakan. Jadi banyak orang yang sudah tahu tinggi tapi nggak mau minum obat. Nih gimana nih dok? Harus dikasih pengertian. Oh. Iya, harus ini Teh, harus ngikutin ngobras ini ya. Nah betul. Jadi nah katanya dok, apa yang harus dilakukan Teh Rena ini nih biar saudaranya ini mau minum obat gitu loh dok, dari sisi sebagai dokter lah gitu. Iya, yang paling mudah kalau bisa dibawa ke dokter terdekat, diperiksakan ke puskesmas misalnya, biar diberikan penjelasan oleh dokter yang terdekat di situ. Nanti apa akibatnya kalau enggak minum obat seperti itu. Jadi biar ngerti dan paham. Dengan ngerti dan paham itu pasien akan lebih lebih aware, lebih ngikut, lebih patuh nantinya ketika dapat pengobatan. Iya Teh Rena ya, jadi mungkin dibantu doa juga ya dok ya, biar atau diajak melihat dan juga diberitahu efeknya gitu, bahwa salah satu efek dari tidak mau minum obat kalau hipertensi itu yaitu bisa ke gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal kan itu kemana-mana ya dok ya. Saya tuh ingat di tahun-tahun awal suami kena tuh lumayan lah sering ngedrop gitu, karena mungkin dari mental juga gitu. Jadi mari sama-sama jaga tensi darah kita ada di batas normal seperti itu. Oke teman-teman yang lain, mangga masih ada 10 menitan lah ini kalau mau dipaskan sampai jam 9 ya dok ya, jangan jam 12 dok. Oh iya. Ini ya dok, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan yang lain, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman ini yang mengadakan acara ngobras ini, kita dari Salimah, PD Salimah Kabupaten Purwakarta, dan kita sebuah organisasi gitu ya, yang bergerak atau memfokuskan untuk bidang keluarga, perempuan dan anak. Nah, salah satu program kerjanya itu kita ada ngobras dan juga ada mobil pusling Salimah. Jadi kalau teman-teman suka ke situ Bulet, nanti tuh teman-teman akan menemukan mobil perpustakaan keliling. Nah nanti teman-teman bisa ikut baca di sana. Mari kita mengaktifkan kembali gaya sering baca buku, literasi, karena itu lebih sehat membaca buku dibanding kita scroll media sosial gitu ya. Karena yang bergerak itu kalau kita baca buku kan mata kita gitu. Kalau kita hanya scroll di TikTok itu hanya justru gadgetnya yang bergerak. Nah itu, jadi teman-teman yang belum follow akun kami, silahkan follow dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi kegiatan apa saja yang dilangsungkan atau diadakan oleh Salimah Kabupaten Purwakarta seperti itu. Dan biar teman-teman tahu di Salimah itu kegiatannya apa saja dan juga programnya apa saja, mangga boleh dikunjungi akun kami dan juga beberapa media sosial kami supaya teman-teman lebih kenal dengan Salimah Kabupaten Purwakarta. Ini ada yang nanya, guru MTS bukan katanya, mungkin nanya ke saya ya. Bukan, saya bukan guru MTS, saya ngajar di SMK begitu. Oke teman-teman yang lain, masih ada yang mau ditanyakan? Ini mumpung masih ada beberapa menit lagi dan masih dengan Dr. Murti, spesialis neurologi seperti itu. Ya betul, di Smekda Pak Budi Pratama
Salam kenal. Ikutin terus acara ngobras kita setiap malam minggu dengan tema yang berbeda-beda. Baik. Ada yang disampaikan lagi, Dok? Mungkin sebelum kita tutup? Insya Allah sudah, Bu Nina. Oke. Teman-teman semuanya, ada lagi yang ditanyakan? Kalaupun tidak, nanti teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar pas Titi yang ngobras malam ini dengan Dokter Murti. Nanti memang jika ada yang bertanya akan saya sampaikan kepada dokter dan insya Allah nanti akan dijawab setelah teman-teman bertanya, pastinya akan kami share di kolom komentarnya itu. Oke, masih ngajar Pak Budi, saya masih ngajar di SMK 2. Baik, dokter, terima kasih banyak karena ini sudah tidak ada yang bertanya dan luar biasa sekali ilmunya pastinya, dan bagi saya juga ya dengan qadarullah kondisi abinya seorang pasien di Bayu As itu, saya juga merasa jadi pegawai rumah sakit, Dok. Seminggu 2 kali ke sana gitu dan melihat Sudah sehat ya. iya, melihat Masya Allah gitu ya, betapa bersyukurnya kita gitu dikasih sehat yang luar biasa tuh kalau sudah ke rumah sakit, segala macam gitu terlihat ya, Dok ya, Masya Allah, dengan sakitnya yang banyak lah, beragam. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter, sekali lagi saya ucapkan atas nama Salimah, dokter neurologi Pak. Jadi malam ini kita mengundang Dokter Murti, seorang spesialis neurologi. Beliau tugasnya di Bayu Asi dan juga di Siloam ya, Dok ya. Iya, benar. Gitu. Mohon lihat nanti saya belajar ke Bu Nina bagaimana bisa melihat mengaktifkan kamera ya. Dan sepertinya dokter harus mulai aktif di akun TikToknya dokter loh, Dok. Jadi kan itu kayaknya baru banget ya, Dok ya. Jadi mungkin karena dokter akun ini masih baru, jadi tidak bisa tampil kamera. Jadi mari, Dok, kita mulai mengonten yang baik, mengedukasi masyarakat lewat konten-konten kita, dan ya mudah-mudahan acara ini juga memberikan edukasi untuk masyarakat semua gitu ya, dan khususnya yang terdekat. Baik, dokter, terima kasih banyak sekali lagi, Masya Allah luar biasa ilmunya ini, membuka wawasan kita bahwa hipertensi tidak boleh dianggap remeh seperti itu. Ada closing statement tidak, Dok, atau apa? Cukup dari Bu Nina, jangan sepelekan. Ya, ini ada katanya, ingat sahabat, hipertensi itu nyata dan berbahaya gitu. Jadi mulai sekarang lebih peduli sama kesehatan seperti itu. Baik dokter dan teman-teman semua, terima kasih banyak sudah bergabung malam ini di acara Ngobras, ngobrol bareng Salimah, dan kami tunggu kedatangan teman-teman semua kembali di acara Ngobras malam minggu depan dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahalamin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Wabarakatuh, sami-sami. Assalamualaikum. Ya, mangga semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.